Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa imamina wa qudwatina wa murabbina wa sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma waj'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Amma ba'd. Bagi dirahmati Allah, sebuah kehormatan saya ada di sini. Syukur yang berlimpah-limpah atas semua kenikmatan. Semoga Allah jaga syukur ini, sehingga dengan syukur ini kita ditambahi Allah dengan kenikmatan-kenikmatan berikutnya. Semoga Allah SWT menjaga kita semua dari mara bahaya. Allah segera hilangkan wabah ini dan kita akan bisa kembali hidup dalam kenyamanan, dalam kebahagiaan, sehingga bisa beramal soleh maksimal. Sebelumnya tentu saya salam takdim buat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Bapak Tamrin Hafizullah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah kuatkan beliau dan seluruh pejabat pendidikan di Kota Depok untuk mengampu jabatan ini dan menghasilkan generasi-generasi peradaban Islam yang mulia. Dan selamat untuk Kota Depok yang baru saja memilih pemimpinnya. Semoga Allah pun memberikan kekuatan kepada para pemimpin di Kota Depok ini, karena bahkan dulu seorang ahli ilmu mengatakan, kalau saya tahu ada satu doa saya yang pasti dikabulkan Allah, pasti akan saya berikan pada pemimpin. Karena kalau pemimpin baik, maka baik seluruh masyarakat. Jadi kalau saya tahu, Pak, saya nggak tahu saya. Kalau tahu saya kasih juga doa ini untuk pemimpin, tapi tidak masalah. Siapa tahu doa ini Allah dengarkan, Allah kabulkan, bahwa semoga Allah SWT memberikan taufik, memberikan kekuatan dan hidayahnya kepada para pemimpin di kota ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya berbahagia. Salam khusus saya untuk seluruh guru, untuk seluruh pendidik, seluruh tim pendidik yang ada di Kota Depok, yang hari ini ada di SMP 2 Depok ini ataupun secara virtual. Ya, Masya Allah, dihadiri dengan antusias dari PAUD, TK, SMP, SMA, SMK, yang juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang agung dan berlimpah-limpah untuk para pendidik kebaikan. Ada satu hadis Nabi yang saya sering jadikan sebagai penyemangat saya kalau sedang lelah. Karena saya juga guru, saya juga ngajar. Saya ini nyantri sampai hari ini warga Depok semuanya. Jadi saya nyantri ya di Depok dari Ustaz Duna sampaikan. Nyantri saya di Depok. Dulu sekolah ini SMP SMP Al-Qalam. Nah, dulu bukan SMP. Dulu nggak ada SD, nggak ada SMP di situ. Dulu pesantren. Di situ saya dulu nyantri. Itu dulu pesantren, nggak ada SD, nggak ada SMP. Cuma hanya ada TK dan pesantren. Di situ dulu saya nyantri selama 3 tahun. Kemudian hari ini pun ternyata takdir saya ternyata pada Kota Depok lagi. Sejak 2011 saya ada di Kota Depok. Jadi saya juga warga numpang hidup di Depok. Jadi karena saya juga guru dan saya juga mengajar, maka kalau lelah saya punya hadis hiburan sebagai seorang guru. Rasulullah SAW bersabda, Nabi SAW menyampaikan tentang keutamaan para guru itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna
ala muallimin nasal khair hatta al-hitan fil bahr wan namlatu fi juhriha. Sesungguhnya Allah malaikatnya bersolawat. Bayangkan kita disuruh solawat ke siapa? Ke Rasul SAW. Ternyata malah Allah dan Rasulnya bersolawat kepada muallimin nasal khair, kepada semua pengajar kebaikan untuk seluruh masyarakat. Guru-guru kebaikan ini, guru-guru yang mengajarkan kebaikan ini mendapatkan sholawat khusus dari Allah dan Rasulnya. Bukan hanya Allah dan Rasulnya. Kata Nabi Muhammad, hatta hitan fil bahr, sampai ikan yang di lautan itu ikut bersholawat untuk para guru. Wan namlatu fi juhriha, bahkan semut yang ada di lubang itu semua bersholawat untuk para guru. Saya kalau sudah sedang lelah, mungkin agak sakit kepala, pusing, ngantuk gitu ya, itu hadis membangunkan saya. Nah, saya tahu itu saya sampaikan membangunkan ibu bapak kalau lagi lelah di anak-anak. Mudah-mudahan. Satu lagi sebagai penyemangat, ini syair luar biasa, penyairnya seorang penyair besar dari Mesir namanya Ahmad Shauqi rahimahullah taala. Beliau membuat syair cukup panjang tentang guru. Saya menukilkan 2 bait pertama ini. Beliau mengatakan, kum lil muallimi wafihi tabjilan, kana al-muallimu an yakuna rasulan, a'limta ashrafa aw ajalla min alladhi yabni wa yunshi'u anfusan wa aqula. Kata beliau, berdiri kalian, berdiri dan berikan penghormatan kepada semua guru, karena guru itu nyaris menjadi rasul. Kalimat yang luar biasa. Karena warasatul anbiya, betul ya? Berdiri kalian, berikan penghargaan kepada semua guru, karena guru itu nyaris menjadi rasul. Apakah kalian pernah melihat ada yang lebih agung dan lebih mulia dibandingkan mereka yang mampu membangun dan menumbuhkan jiwa dan akal? Itu kerjaan guru. Gak ada yang lebih dari itu. Sekarang mau kita bandingkan jembatan, jalan, ini pekerjaan mulia, betul ya? Semua angkut sampah pekerjaan mulia. Tapi mana yang lebih mulia? Jadi kalau gurunya berbandingan dibandingkan dengan yang membangun manusia, oh jelas, itu jelas. Maka dari itu yang paling berhak mendapatkan penghargaan paling tinggi di peradaban Islam adalah para guru. Dan penghargaan tinggi itu Bapak Ibu, mohon maaf ini sebesar-besarnya, saya tidak mungkin di Kota Depok, karena sama aja di Indonesia, kota manapun sama. Sebelumnya saya takdim lagi ke para kepala dinas, karena mohon maaf kadang-kadang saya kalau ceramah gini nih, ya kan, itu kepala dinas ini nggak izin pergi, Pak. Ini beliau dari sini luar biasa itu, ya kan? Orang lain suruh dengar Pak Kepala Dinas sibuk. Saya mohon maaf nih Pak, saya kan orang apa aja ya Pak. Karena walaupun saya warga Depok, saya orang belakang Jawa Timuran Pak. Tadi Pak, sampai saya lahir berambil. Jadi ketika manusia ini dibangun sebagai unsur paling penting di peradaban, dan siapapun yang mendidik manusia maka tentu menjadi orang-orang paling mulia. Itulah kenapa guru itu mendapat penghargaan paling tinggi di peradaban Islam. Bukti peradaban tinggi, bukti penghargaan tinggi dalam Islam. Silakan buka Bapak Ibu, saat Islam masih besar di peradabannya. Cek, saya tidak cek semua yang bekerja, cek di peradaban Islam. Apa ada datanya? Ada. Saya punya datanya. Di peradaban Islam sepanjang 1000 tahun ini, cek siapa, ini tentu di bawah raja Pak. Kalau raja itu yang buat muslim, atau di bawah sultan. Cek siapa yang bekerja dengan gaji paling tinggi. Jawabannya adalah guru. Boleh saya tunjukkan hari ini? Cek siapa yang penghasilannya paling besar hari ini. Guru? Bukan guru Pak, guru. Itu pertanyaan ya, katanya. Kalau guru itu titik, ya, karena dia ada guru bahasa Indonesia. Kalau guru, nah itu pertanyaan Pak Tamrin. Begini, saya kita bicara dengan cara sangat fair, dan ini tercatat di peradaban Islam dengan sangat detail. Kalau ingin tahu kita ada di peradaban tinggi atau peradaban rendah, gampang. Peradaban Islam sudah pernah mencatat dari timur sampai barat, utara sampai selatan, 1000 tahun lebih. Boleh ada cek kota negeri mana yang menyentuh peradaban Islam, saya tunjukkan bagaimana data peradabannya. Yang itu, Bapak Ibu dirahmati Allah,
Selalu Islam akan membesarkan peradaban semulia-mulianya, setinggi-tingginya, sesejahtera-sejahteranya, seadil-adilnya, sepanjang ilmu masih dijunjung tinggi. Dan dia akan jatuh, apa sebabnya? Sepanjang dunia hiburan dibesar-besarkan. Saya kasihkan Pak kepada Islam itu, kalau ingin tahu kenapa nggak aneh itu. Karena yang pertama kali Allah perdengarkan di telinga Rasulnya adalah Iqra, baca. Nggak ada peradaban Islam, peradaban hiburan itu nggak ada. Bapak Ibu akan heran, para ilmuwan besar itu kalau ditanya, Anda itu kerjaannya baca buku dari buku ke buku, dari perpustakaan ke perpustakaan, dari pulpen ke pulpen, dari kertas ke kertas. Pertanyaannya hiburan Anda ada apa? Mereka akan tunjukkan buku lagi hiburan. Mulai itu kalimat para ilmuwan Islam dari dulu sampai hari ini. Dia bagi hiburan saya, buku lagi. Karena kita hiburannya receh, Pak. Hiburan kita itu receh, sehingga peradaban pasti receh, pasti rendah peradaban kita. Karena hiburan kita rendah, dan itu yang menjatuhkan sebuah peradaban. Negeri ini besar, dan negeri ini pernah besar. Saya beberapa hari lalu bertemu dengan sekumpulan peneliti sejarah Indonesia. Mereka menghasilkan tulisan-tulisan dan bahkan ada buku yang sudah menjelang cetak, dan mereka masih terus meneliti. Dan hari ini mereka sedang berkumpul di Tapanuli, Sumatera Utara. Dan sampai hari ini penelitian mereka yang panjang terhadap seluruh benda-benda yang ditemukan dan segala macam itu mengubah sejarah Indonesia, betul kan? Di sejarah yang saya telah pelajari tentang Indonesia, mungkin yang Bapak Ibu juga pelajari, akan berubah total. Bahkan seorang profesor ahli sejarah Islam sudah mendatangi mereka dan sudah mengecek itu, dan mereka ini ajaib, luar biasa. Sebenarnya kalau buat saya nggak ajaib, nggak aneh, nggak luar biasa aja. Kenapa biasa? Karena kita tidak jujur dengan sejarah kita. Itu saja sebenarnya. Kalau kita jujur dengan sejarah kita, siapa kita mudah membangun karakter itu. Karena masalahnya kita ini bangsa tanpa akar. Bukan tidak ada akarnya, Pak. Karena akar ini potong dengan sengaja. Kalau saja kita ini tahu akar kita akan mudah menjadi bangsa asli kita. Kita ini asli siapa sebenarnya? Dan perlu dipahami, negeri ini pernah besar. Lebih besar. Sayangnya, saya ini mohon maaf, Pak. Tentu saya menghormati semua agama, karena itu kebebasan memilih agama. Cuma secara fair peradaban, coba lihat. Setiap kita belajar tentang kebesaran Islam, yang terbayang kerajaan apa? Majapahit, langsung sebut dulu Majapahit. Apalagi yang lain? Itu masalahnya, Pak. Kenapa bunyi pertama Majapahit? Sampai hari ini Majapahit itu belum ditemukan, Pak, di mana istana, betul tidak? Tanyakan kepada para ahli sejarah, betul, Pak? Sampai sekarang belum ditemukan di mana istananya. Jadi Trawulan itu, Pak, itu tidak ditemukan sampai hari di mana. Kalau dia kerajaan ditemukan. Kemudian akhirnya coba dianalisa, oh mungkin itu kerajaan begini, oh mungkin begini, mungkin begitu. Oke, terlepas dari itu, pertanyaan saya, kalau yang dibesarkan adalah kerajaan Majapahit, mestinya kita hari ini dominasi agamanya bukan Islam. Tapi nyatanya sampai di Trawulan saja, sampai di Trawulan. Pergilah ke Borobudur, ceklah di sekitar masyarakat Borobudur itu, apa agama mereka. Makanya ada masalah. Yuk kita jujur dengan sejarah kita. Kalau hari ini Muslim berapa persen? Cuma Muslim sekarang saya tahu 87% nggak berapa aja. Tidak mungkin bangsa yang mendominasi negeri ini tidak punya peradaban besar. Bahkan disebut Samudra Pasai pun kita tidak tahu Samudra Pasai ngapain. Samudra Pasai ngapain kita tidak tahu. Saya, Bapak Ibu, saya punya dokumentasi sampai surat menyurat antara Kesultanan Islam Aceh itu dengan Turki Utsmani. Itu satu bundel sendiri, itu surat menyurat. Saya punya data. Saya punya undang-undang yang dibuat oleh Sultan Aceh
undang-undang negara luar biasa. Gak ada Indonesia yang punya hari kayak gitu. Mohon maaf Pak, dengan jujur saya katakan Indonesia tidak punya. Saya punya itu. Saya punya itu. Kalau mau saya bacakan, saya bacakan. Sebagainya saya ingat. Dan luar biasa. Ada mau bicara apa? Bicara hari ini kan toleransi. Saya tunjukkan Pak, toleransi paling dasar, tapi toleransi yang berwibawa. Di dalam undang-undang itu dahsyat. Kenapa? Itu kebesaran Islam. Gitu ya, baik. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah. Maka kalau saya bicara tentang cara Nabi mendidik karakter, gitu ya, itu saya kok rasanya kalau saya langsung bicara cara Nabi mendidik karakter 1, 2, 3, 4, 5 itu sih sudah gini baik. Saya tidak gitu, karena nampaknya sudah disampaikan oleh banyak ahli ilmu kita, oleh banyak ustadz masyayikh kita, oleh banyak syekh, oleh banyak kiai. Ini perubahannya masih perlu berubah. Gini, nampaknya ini jangan-jangan bukan salah obat Pak ini. Ini karena belum diketahui penyakitnya di mana sebenarnya. Kayak orang sakit Pak. Orang sakit ini ya. Kenapa mudah datang saya flu Pak? Atau saya sakit kepala, kasih obat sakit kepala. Balik lagi, sekian hari, enak, tapi sakit lagi kasih obat eksplosif. Gak sembuh-sembuh, karena kita belum tahu akar masalahnya. Saya sakit perut lagi, kasih obat sakit perut. Hilang sebentar sakit lagi. Masa dikasih lagi gak sembuh juga. Disuntik gak sembuh juga. Ya, ada ya orang yang bilang macam-macam. Dianalisa ini sakitnya ini, dikasih gak sembuh-sembuh juga. Gak sembuh-sembuh juga. Nampaknya ternyata memang kita nampaknya salah menganalisa penyakitnya. Dan saya ingin menyampaikan itu dulu. Jadi ketika bicara cara Nabi mendidik karakter itu nanti kita itu sebenarnya Pak. Karena itu sebenarnya jauh lebih mudah karena kita sudah kenal, karena kita Muslim. Tapi saya ingin sampaikan dulu, baik rahmatullah. Ya sebelum nanti kita bicara, karena gini, kadang-kadang kalau kita bicara tentang Islam itu yang dibayangkan hanya Muslimin. Padahal kita semua selama ini selalu mengatakan Islam itu rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Tapi kalau sudah bicara konsep, kita dianggap Islam itu sempit. Oh ini cocoknya untuk muslim saja Pak. Ini kan negeri ini kan beragam, bineka tunggal ika. Berarti kita nggak ngakui ayat rahmatan lil alamin. Jadi selama ini itu cuma di ujung bibir, tidak ada di hati. Kata alamin itu Pak, bahkan bukan hanya manusia. Kata alam itu artinya bukan hanya manusia. Bukan hanya manusia. Dan itu kalau diterapkan saya ini, itu semua bersyukur. Pohon-pohon dedaunan, batu, semua bersyukur. Mereka mendapat kasih sayang Islam ini. Nah, cuma tadi karena kita selalu memahami bahwa kalau bicara Islam berarti sempit khusus buat muslimin, itu salahnya kita. Gak salah mereka kan? Kita muslimin yang tidak menyadari bahwa Islam ini rahmatan lil alamin. Jadi jangan cuma diteriakkan lah, ya kan? Rahmatan lil alamin. Ini Islamnya, kemudian terjemahannya kemana-mana. Kalau rahmatan lil alamin, izinkan Islam bicara dengan Muslim. Izinkan Islam bicara dengan Kristen. Izinkan Islam bicara dengan Hindu, Buddha, dengan Konghucu. Izinkan Islam bicara dengan pohon, batu, burung, semua. Kalau Islam betul rahmatan lil alamin, jangan batasi kami. Kalau Anda masih yakin ini, kalau masih yakin rahmatan lil alamin. Kalau sudah nggak yakin ya ini masalah berbeda. Karena itu, kalau sekarang saya bicara cara Nabi mendidik karakter, yakinlah bahwa itu tidak hanya cocok bagi muslimin. Itu maksud saya. Kok bisa gitu? Ya, nanti kita lihat. Tapi itu nanti. Saya bagi waktu saya kan, setengah jam dulu. Mukaddimah setengah jam. Perlu kita lihat dulu. Saya ingin ringkaskan perjalanan. Kurang lebih anggaplah kurang lebih sekitar 400 tahun kan. Ini perjalanan 400 saya ringkaskan dalam beberapa kalimat supaya kita tahu gimana sumber masalah kita sebenarnya hari ini.
Kenapa generasi jadi kayak sekarang ini? Ya kan, kok begini ya? Kok begini ya? Kadang-kadang nggak usah pakai ukuran agama Bapak Ibu. Pakai ukuran ketimuran saja kita ini jatuh. Betul nggak? Gini wis, nggak usah bicara akhlak, bicara sopan santun. Ayo coba, ya kan, di usia para ayah, para bunda ini, ya kan, dengan yang sangat mengerti sopan santun zaman dahulu. Itu lihat anak sekarang agak kaget-kaget. Gak usah tolong ukur agama deh, tolong ukur adat saja. Itu kita masalah. Makanya saya pernah dialog dengan teman-teman dari arah Sumatera kan, dari mulai Aceh ke atas terus ke bawah. Waktu bicara tentang budaya, jadi kembali menghidupkan budaya Indonesia. Oh itu, kalian tahu tidak? Teman-teman Sumatera itu semangat luar biasa menghidupkan budaya. Tahu nggak artinya kalau orang Sumatera menghidupkan budaya gimana? Menghidupkan budaya, wah itu orang Sumatera semangat. Gimana tidak? Gimana tidak? Yang besar di Sumatera itu adalah Islam. Kami siap menghidupkan budaya kembali. Tapi izinkan kami hidupkan budaya betulan. Ini budaya kami. Jangan budaya itu terjemahannya juga terserah kita. Kalau betul kita siap hidupkan budaya Indonesia, kami siap. Itu teman-teman Sumatera. Dari Aceh turun ke bawah sampai Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, terus mereka sangat siap. Siapa tidak tahu tentang kerajaan Islam besar Melayu? Siapa yang tidak kenal Samudra Pasai dan seluruh kerajaannya? Siapa yang tidak kenal dengan berbagai macam kerajaan Islam dari utara sampai selatan Sumatera? Makanya mereka semangat. Ayo, siap. Tapi betulan jujur ya, kami siapkan itu. Tadi saya bilang, Aceh punya undang-undang, bukan sekarang ya. Undang-undang zaman dahulu mereka masih ada sampai sekarang, masih tercatat sampai sekarang. Gitu. Jadi, nah ini yang yuk kita kenali diri kita supaya nanti kita tahu di sini nampaknya masalahnya. Kalau tahu masalahnya kan gampang kan. Kamu kenapa sakit perut? Itu dicek, wah ya kan. Ini cuma makan cabai 30, itu aja masalahnya. Kurangilah dikit, ya kan. Jadi kalau tahu masalahnya, kamu tuh nggak kuat. Oh khusus kamu, lambung kamu tuh punya masalah. Kau makan kok yang gini pedesnya umpamanya. Jadi tahu masalah. Saya ringkaskan ya Pak. Jadi ringkas saja saya kasih perjalanan supaya kita tahu kita itu sebenarnya siapa hari ini. Ini perjalanan panjang peradaban. Saya ringkaskan 400 tahun dalam 4 menit mudah-mudahan. Dari 1 menit 100 tahun. Iya Pak Ibu. Begini. Hari ini asal kita belajar tentang sebuah ilmu, termasuk ilmu pendidikan, itu mentok tahun 1500-an. Ilmu kita mentok di situ, itu paling jauh. Saya Bapak Ibu maaf, saya sudah diskusi dengan berbagai lintas ilmu. Betulan, saya mau bahasanya agak enak, tapi saya harus sampaikan bahwa ilmu apapun lari ke belakang paling jauh tahun 1500. Itu biasanya agak jarang, paling 1800, 1700. Kenapa? Nah, kenapa saya kita nggak tahu. Kemudian kita terbawa oleh kalimat yang namanya karena 1500 ke sini itu kan masa golden age, masa keemasan. Masa keemasan itu istilah yang tidak cocok buat muslimin Bapak Ibu. Kenapa nggak cocok? Nggak cocok. Itu yang membuat Eropa. Karena sebelum masa keemasan 1500 ke belakang mereka disebut dengan masa kegelapan. Coba tanya di Islam, itu Islam masa gelap atau masa apa? Itu lagi terang-terangnya peradaban Islam. Jadi kita disuruh mengakui bahwa masa itu gelap kayak mereka, itu lagi terang-terangnya peradaban Islam. Eropa lagi belajar ngeja satu huruf Pak, abad asal. Abad asal iya. Mereka belajarnya kemana? Belajar ke Andalus, Spanyol, Portugal, Prancis Selatan, masuk ke Sisilia, sekarang punya Italia. Mereka belajar di situ. Dan mereka mengeja dengan abad asal mereka belajar dan segala macam ilmu mereka bawa ke Eropa. Baca itu dulu. Nah itu Bapak Ibu kemudian akhirnya kita sudah salah mendefinisikan diri kita. Kita menganggap akhirnya terbawa bahwa itu masa gelap
sehingga masa di belakang 1500 tidak layak dipelajari. Padahal itu masa sedang terang-terangnya peradaban Islam, sedang nyala pada zaman. Yang literaturnya masih bisa kita baca sampai hari ini. Bayangkan itu. Lah nggak usah jauh-jauh. Anda mau kita apa sih? Ya kan? Kalau gitu, dokumentasi zaman sahabat aja masih ada. Dokumentasi zaman sahabat Nabi yang jarak dengan kita sudah 15 abad masih ada. Apalagi cuma mundur 5 abad. 15 abad masih ada. Saya belum lama, baru beberapa minggu ini, diskusi tentang sebuah ilmunya ajaib sekali, luar biasa, berhubungan erat dengan banyak hal sih, di antara dunia kesehatan. Kemudian saya dialog ngobrol dengan pematerinya yang juga orang sangat berpengalaman di dunia itu, sudah sampai puluhan tahun pengalaman dan menghasilkan karya-karya buku yang luar biasa di literatur. Kemudian saya dialog, saya bilang, saya tunjukkan beberapa literatur Pak yang Anda bahas itu sudah pernah ditulis sekian abad yang lalu. Ini pengembangannya. Kata beliau, ya Ustaz, saya tahu, cuma saya tidak tahu detailnya. Saya tunjukkan kitab berikut lengkap dengan gambarnya. Itu bayangkan. Itu kitab ditulis kalau di Hijriahnya tahun 200, tahun 300, tahun 400. Itu artinya kalau Masehi itu sekitar tahun 1000, tahun 900 kalau Masehi. Dan sampai 2000 lebih. Saya tunjukkan ini Pak, coba lihat. Ini kitabnya. Jadi sangat ilmiah Islam dari dulu sudah. Nah, kemudian setelah itu kemudian kita didorong untuk menyatakan diri bahwa kita ini masa itu masa gelap, jadi nggak usah dipelajari, tutup. Maka nanti saya sampaikan, kalau kita mau ke zaman Nabi, cara Nabi mendidik karakter itu kita lompatnya 15 abad loh Pak. Padahal di dalam diri kita sudah ada benteng kuat, sudah ada gapnya, bahwa sebelum ke belakang abad 15 itu nggak bisa dipakai karena itu masa gelap. Karenanya walaupun tentang Nabi disampaikan, saya kalau belum berhasil menghancurkan tembok yang gap ini, itu akhirnya kemudian kita selalu mengatakan kalau Nabi, ya itu kan zaman Nabi Pak. Itu gapnya, itu kan zaman Nabi Pak. Ini zaman dan akhir Pak, jadi kamera ini canggih-canggih ya kan Pak. Mana ada yang baru, ada yang baru Pak. Tanya orang sejarah. Sejarawan selalu katakan tidak ada yang baru yang ada di kontrik matahari. Itu kalimat sejarawan. Mereka suka mengatakan sejarah itu mengulangi dirinya sendiri, dari khuyur itu nafsu dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu, begitu dia berjalan tuh, Eropa mulai belajar tuh Pak. Abad 1000 tahun 1500 mulai belajar. Belajar dari mana? Dari mana lagi? Dari Muslimin. Mereka belajar ke Andalus. Data semua masih lengkap di peradaban Islam. Bagaimana Raja Inggris umpamanya nitipin anak, ponakan, nitip surat di belakang bawah ditandatangani pembantumu yang setia. Raja Inggris kan. Oke. Belajar itu Muslimin terima. Muslimin itu tidak pernah orang maksa orang masuk agama Islam. Terbukti salah satu lulusannya menjadi paus di Roma. Ada baca ini semua. Supaya tahu kalau bicara toleransi, wallahi jangan pernah merunduk Muslimin. Belajarlah pada Muslimin tentang toleransi. Betul kan? Kalau saya punya waktu saya buka. Bagaimana toleransi hebatnya. Jangan pernah ajari kami toleransi. Oke? Bayangkan pulang jadi paus, bukan jadi pendeta. Pendeta mah kelasnya di bawah ya kan. Jadi paus. Salah satu paus sejarah Roma adalah lulusan Andalusia. Betapa bukti Muslimin tidak pernah. Muslimin kasih semua ilmu, dipaksa untuk masuk, tetap mau jaga agama, tidak apa-apa. Kalau tiba-tiba Muslim ini dipaksa hari ini kemudian menjadi masyarakat yang dituduh intoleran, ya pasti ngamuklah Muslim itu. Karena Muslim itu sejarahnya seindah itu. Dia belajar sejarah lagi. Nanti kalau saya tunjukkan siapa yang intoleran, Anda akan kaget lagi. Yang bicara bukan saya, bicara data sejarah dan bisa dibuka sampai. Baik. Itu setelah itu kemudian Eropa mulai belajar banyak ilmu, bangkit belajar ilmu, dan kemudian setelah itu mereka seiring dengan itu Musliminnya jatuh. Musliminnya mulai tadi jadi orang Eropa senang buku, Muslimin senang nyanyi. Nah itu bedanya apa?
Tadinya mereka, mohon maaf sebesarnya, orang Eropa nggak ngerti cara buang air, Pak. Bener aja saya sampaikan, enggak. Mereka mandi aja nggak tahu cara mandi. Betulan. Mereka belajar ke muslim. Nah itu musliminnya mulai turun ini, mereka mulai naik. Jadi memang bukan kebesaran mereka, tapi karena kelemahan kita. Akhirnya lama-lama, tentu karena mereka bukan muslim, maka mereka dengan keyakinan mereka. Apa yang terjadi? Yang terjadi bahkan Eropa, Amerika hari ini gelombangnya bukan gelombang agama, bahkan bukan Kristen sekalipun. Wah, gereja banyak dijual kok, betul ya? Gereja banyak dijual kok. Tapi gelombangnya ateis. Ateisme, mereka tidak percaya Tuhan. Ini sebenarnya adalah perpanjangan dari dua orang Yahudi Jerman di tahun 1800-an, ya kan? Yang kita tahu Karl Marx dan Friedrich Engels. Ini dua teman akrab ini, ya kan? Komunis sosialis, yang itu menghabisi seluruh akar agama. Sudah, akhirnya manusia, bahkan sekarang gelombangnya dimaksud Indonesia, Pak. Dimaksud Indonesia, anak-anak muda itu sudah sangat vulgar. Mohon maaf di medsos, sudah sangat vulgar. Ditanya, kok percaya Tuhan? Bilang enggak. Wallahi, Pak, sudah pernah lihat Pak Kadis? Karena saya harus mengamati seluruh Pak sampai medsos, sampai di mana generasi ini. Itu sampai vulgar, bahkan itu kalau di istilah anak sekarang itu subscribernya, followernya sangat banyak. Dan mereka dengan sangat vulgar mengatakan, kok percaya Tuhan? Saya nggak percaya Tuhan. Itu di Indonesia, anak Indonesia. Dan itu tokoh-tokoh di dunia medsos. Nah, sudah akhirnya Bapak Ibu dan Allah, ketika mereka ngambil asli dari Islam dan itu membahagiakan dan membesarkan mereka, baik. Kemudian mereka hari ini besar secara material, kebendaan. Seluruh ilmu kita yang kita pelajari, semua penelitian kita tidak jauh hanya urusannya fisik. Jadi urusan fisik, harta, uang, tema kesejahteraan, membangun. Jadi urusannya urusan fisik akhirnya. Kenapa? Karena tentu mereka menghindari roh. Karena Islam yang waktu mereka ambil dari Islam itu lengkap. Semua ilmu mesti ada tema Tuhan. Kalau Islam tema Allah, ada tema kitab suci, mesti ada ayat. Bapak Ibu belajar matematika saja ada ayatnya. Al-Khwarizmi umpamanya, Az-Zahrawi yang diakui bahkan oleh mereka juga sebagai pakar bedah, yang menemukan sekian banyak alat bedah, Abu Qasim Az-Zahrawi, orang Andalus juga. Mereka tidak akan pernah lepas dari tema ayat, tema ketuhanan, tema roh. Kenapa itu? Itu semua dibersihkan. Yang tersisa tinggal kalau bicara kedokteran ya anggota tubuh ini. Kalau bicara arsitektur ya bangunan ini. Padahal kalau dalam Islam bangunan itu punya roh. Jadi kenapa ini dilubangi, kenapa ini begini, semua ada aturan rohnya dalam Islam. Kok iya? Betul. Kenapa ornamennya begini, model itu ada aturan rohnya. Itu semua hilang. Yang ada adalah pokoknya kelihatan bagus, kelihatan indah. Ya. Begitu yang muncul peradaban fisik, kebendaan, apa yang terjadi? Kita kehilangan roh. Maka yang pasti hilang karena roh kita, hati kita di tempat bahagia, tempat ketenangan, yang hilang adalah kebahagiaan. Di salah satu yang usaha yang paling besar hilang, ketenangan. Karena kebahagiaan hilang, ketenangan hilang, gantinya apa? Kebahagiaan lawannya kesedihan, ketenangan lawannya kegelisahan. Hari ini orang hidup dalam ketidakbahagiaan dan hidup dalam ketidaktenangan. Akhirnya terjadi adalah negara income-nya besar, angka bunuh dirinya tinggi. Kan nggak secara teori mesti nggak secara harusnya. Orang kenapa ngejar cari uang supaya bahagia, kan itu tadi. Saya cari uang Pak yang banyak supaya ibadah tenang, hidup tenang, ini tenang segala macam. Tapi kemudian kok malah tingkat bunuh diri tinggi?
Itu fenomena yang juga sudah dikaji digali. Kenapa bisa sampai seperti itu? Nah, itu karena yang dibangun adalah peradaban benda. Baik, dengan itu maka yang hilang dari kita adalah roh hari ini. Jadi kalau mau membangun karakter begini, kalau mau membangun karakter, boleh karakternya apa? Bangun karakter. Tapi di dalam pembahasan karakter tidak ada tema rohnya, nggak akan pernah berhasil. Karena penyakit kita hari ini adalah di bab itu. Kebenaran sekarang luar biasa. Kau saya tanyakan lagi ya. Penemuan apapun, ilmu pengetahuan, meneliti apa, menemukan apa, makin hari makin canggih dan segala macam. Bagi tahu hari ini terjadi anti klimaksnya. Eropa itu kemarin-kemarin disebutnya tahun 60-an itu tahun modern. Jadi mereka menggunakan kata istilah modern. Maka dari dulu saya nggak suka istilah modern. Modern, kami masyarakat modern semua ada ukurannya, diukur jelas SOP, dengan ada SOP-nya, ada teorinya, ada ini semua tercatat lengkap, ada. Kemudian muncul anti klimaksnya. Hari ini disebut dengan postmodern. Postmodern itu udah mulai nggak percaya dengan itu. Akhirnya kenapa mereka? Karena gini, ini kok lama-lama kita jadi kayak robot ya. Gini, begini, habis begini, habis itu kayak robot, kayak benda robot di on off, di on nyala, off mati. Kita begitu kan, lama-lama kita kehilangan rasa sebagai manusia. Akhirnya muncul gelombang postmodern namanya. Di saking bingungnya Eropa dan Amerika, muncul gelombang postmodern. Yang postmodern itu salah satu ujungnya adalah mulai percaya klinik. Karena nggak ada Islam kan, ada kekuatan di balik semuanya. Ya mulai gitu kan, mulai ini akhirnya jangan umat ini tersesat dua kali. Waktu modern tersesat, postmodern tersesat yang kedua. Dan saya Pak, itu nanti gelombang masuk ke sini. Oh, gelombang ateisme masuk ke sini juga kok. Dan ya itu supaya kita tahu akar masalah kita di mana sebenarnya. Jadi kalau mau buat kebijakan kita harus tahu. Anda harus tahu di mana rohnya sebenarnya. Nah, karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau bicara tentang Rasul, kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas. Jadi kalau kita belajar tentang cara Nabi mendidik karakter, kenapa kita ngambil Nabi? Karena para sahabat Nabi oleh Allah disebut sebagai khairu ummah ukhrijat lin-nas. Dan begitu kita baca, Ibu, umat terbaik itu ternyata lihat, kenapa jadi umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kalau mau jadi umat terbaik ya ini. Kalau Anda tetap ngotot nggak percaya, ini Pak generasi kita kayaknya kurang dekat dengan teknologi, salah Mas. Kayaknya anak-anak kita perlu belajar matematika lebih serius, salah Mas. Anda mau jadi umat terbaik Pak. Kalau mau jadi umat terbaik Pak, ayatnya jelas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Cuma ini penafsirannya harus tepat. Itu. Kenapa penafsirannya harus tepat? Supaya tidak kerdil pembatasan kata amar ma'ruf, supaya tidak kerdil pembatasan makna nahi munkar, supaya tidak kerdil makna tentang keimanan. Yuk saya kita buka sekarang. Supaya kita tahu amar ma'ruf, nahi munkar, iman. Supaya kita tahu, karena kalau kita bangun sekali lagi, dibangun masalah apa nih? Masalah teknologi Pak, Bu. Gini, saya ceritakan ya, saya ketemu juga dengan banyak sekali ahli teknologi, berbagai bidang teknologi. Saya tidak sebut nama karena ya tidak masalah. Umpamanya teknologi apa yang nuklir, ya, nuklir. Saya pernah jumpa dengan orang tinggi di negeri ini yang nuklir. Beliau seorang pakar nuklir, dia juga pejabat di situ. Dia ngobrol sama saya, beliau sampaikan sebenarnya, Ustaz, di negeri ini tuh sudah ada cukup ahli nuklir. Kita bisa buat nuklir lagi seperti di Serpong itu. Waktu itu ngobrol di Serpong itu Pak. Saya diajak masuk sampai lihat nuklir yang Indonesia punya Pak. Saya lihat langsung, oh nuklir itu kayak gini tadi. Dengan prosedur yang rumit masuk ke dalam ya kan. Oh ini kan nuklir itu. Jadi kalau lagi belum lihat nuklir ya lihat juga. Indonesia punya nuklir itu. Itu kalau lapor terjadi sesuatu bahaya.
Dia bilang, kita punya tenaga-tenaga ahli yang cukup untuk buat begini lagi, tapi tidak bisa, Ustaz. Saya bilang, kenapa kok bisa? Kalau dimanfaatkan kenapa nggak bisa? Nggak bisa. Karena keran ada yang megang. Nah, dijelaskan ya, saya nggak jelaskan di sini, dijelaskan. Ilmiah sekali menjelaskan. Apa artinya? Anda mau mengajar teknologi, mau mentok di mana? Ada mentoknya. Ada mentoknya itu. Ada hal yang tidak akan disampaikan ke muslimin, berbeda dengan muslimin dulu ketika mengajari mereka, tidak ada yang ditutupi sehingga mereka bangkit seperti muslimin. Itu bedanya. Makanya kalau itu yang dikejar, yakinlah Anda tidak akan pernah bisa mengejar. Itu kan masalahnya. Makanya Allah menyampaikan, kalau mau menjadi khairul ummah seperti dahulu generasi Islam zaman sahabat dan seterusnya, itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Coba lihat ta'muruna bil ma'ruf. Coba lihat ta'murun itu artinya kalian memerintahkan. Al-ma'ruf artinya kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf artinya jadi semua hal bentuk kebaikan itu harus terjadi sesama kita untuk saling perintah. Saya perintahkan bapak ibu perintahkan saya. Jadi saling interaksi yang baik untuk saling mengajari kebaikan. Apa saja yang ma'ruf, kita harus saling menebarkan itu. Contoh ini, pokoknya, ma'ruf, sholat juga ma'ruf, puasa sunnah ma'ruf, puasa wajib ma'ruf, sedekah ma'ruf, penelitian ilmiah ma'ruf. Anda mau meneliti ilmu apapun yang manfaat itu ma'ruf. Itu harus saling dorong di antara kita. Makanya para ulama Islam, para ulama fikih mengatakan gini, sayang ya, ini dulu saya pernah dengarkan dari seorang ahli fikih, seorang doktor fikih. Beliau mengatakan sayangnya hari ini para ustadz ini kalau masih contoh klasik. Apa contoh fardu kifayah? Ya, jawabannya sholat jenazah, benar, nggak salah, nggak harus sebutkan, karena itu dalam kitab fikih itu benar dan harus disampaikan karena itu tulisan ulama-ulama mulia. Cuma hadirkan itu supaya generasi kita sadar belajar fikih itu belajar kehidupan hari ini. Itu nggak pernah dapat rasanya. Kenapa tidak Anda katakan, tidak Anda tambahi bahwa misalkan di sini yang belajar mesin itu fardu kifayah. Siapa yang belajar IT itu fardu kifayah. Siapa yang belajar kesehatan itu fardu kifayah. Orang berangkat belajar semangatnya menjalankan fardu kifayah. Ya bukan sekolah semangat saya nyari sertifikat terus dapat kerja. Ya, makanya hasilnya rendah. Betul ya. Kalau berangkat semangatnya menjalankan fardu kifayah sebagai seorang muslim atau dia semangat berlipat-lipat itu. Makanya ta'muruna bil ma'ruf. Jadi pokoknya semua hal yang ma'ruf yang kita lakukan itu, apapun yang ma'ruf, kalau fardu kifayah pasti ma'ruf. Namanya posisinya sunnah aja enggak lah. Kalau sunnah itu boleh lagi kan. Bahkan dia fardu, dia kewajiban. Jadi penting mendorong mengawali segala sesuatu dengan niat yang benar itu yang paling penting. Sekolah nih anak TK, PAUD, SD, SMP, apa terus sampai kuliah sampai S3. Tanyakan dulu deh niatnya apa. Kamu ngapain di sini? Saya Pak, mohon maaf saya punya teman di dokter, Pak. Kuliahnya dulu di luar negeri, kan? Dokter spesialis, dokter bedah saraf. Gitu. Itu dosen di salah satu kampus negeri. Itu sama mahasiswa yang galak. Itu pernah cerita langsung saya, beliau nyopirin saya di kota beliau dan berdua itu beliau banyak ngobrol. Beliau cerita ke saya. Suatu hari Ustaz saya ngajar di kelas mahasiswa saya, kelas kedokteran. Saya tanya, kalian ngapain masuk kedokteran? Satu kelas, suruh ngomong satu-satu. Wah bahasanya indah semua. Ini demi menolong sesama, demi kemanusiaan. Ini supaya kita bisa manfaat untuk orang lain dan segala macam. Kemudian dia berkata begini, saya katakan Ustaz, kalian semua pembohong. Kalian tidak jujur. Kalian kesini hanya berharap bisa punya uang jadi orang kaya di kemudian hari. Bukan saya lupa, itu Pak dosen dulu, Pak Dokter ya Pak, spesialis bedah saraf, tidak sembarang orang ya. Itu luar biasa. Karena beliau peduli.
Beliau bertemu. Ini bukan masalah kebendaan uang tadi itu. Dimulai dari niatnya. Jadi Bapak Ibu sering-sering ya. Memang harus sering-sering kita memperbaiki niat itu. Ya, dari Pak Kadis mengatakan kita tentang kita guru ini teladan. Jadi kalau mau bicara karakter ya kita mulai dari kita yang teladan. Ya. Nah, bagaimana oleh Allah SWT. Jadi ta'muruna bil ma'ruf itu dengan seluruh makna ma'ruf. Sama wa tanhauna 'anil munkar juga sama, segala bentuk kemungkaran. Bapak Ibu, kemungkaran itu bukan cuma judi, zina, mabuk, bukan cuma itu. Coba sekarang Anda bayangkan, saya mohon maaf, saya boleh jujur ya, saudara-saudara. Kalau kita, bayangkan kita ini mendidik anak-anak. Sekarang saya juga guru, Pak. Kita didik anak-anak, entah anak sendiri, entah orang lain. Kita bicara tentang akhlak, umpamanya. Anak-anak, orang hidup itu harus jujur. Itu kan mulia. Dan jujur itu bahasa umum. Bukan cuma Islam saja kan yang jujur. Semua agama, bahkan yang tidak punya agama ingin jujur. Oke? Kita harus jujur, ya jujur. Itu diajarkan sangat mulia oleh para guru-guru yang mulia dari mulai dia masuk sekolah. Saya bilang, bagaimana ceritanya akhir tahun ditutup dengan kecurangan nasional? Terus mau bentuk karakter apa kita? Ujian nasional dibuatlah apa